Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang fungsi kuadrat. Ini materi lanjutan dari persamaan kuadrat. Oke, nanti di fungsi kuadrat kita akan mempelajari apa bentuk umum dari fungsi kuadrat, bagaimana perbedaan grafik fungsi kuadrat, dan bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Oke, untuk yang pertama, bagaimana bentuk fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, itu bentuk umum dari fungsi kuadrat, atau sering juga kita lihat ax y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, yang kedua ini sama saja, ini merupakan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Oke, nah fx itu merupakan nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil. Kalau saya tulis, oke, fx itu merupakan nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil. Nah, untuk y dan x di sini merupakan berkaitan dengan diagram Cartesius. Untuk yang di sini dan di sini berkaitan dengan diagram Cartesius. Untuk x merupakan sumbu dari x, untuk y nanti titik potongnya dari sumbu y. Oke, nanti digambar kita dapat ngerti lagi. Nah, sekarang kita mulai bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita lihat dulu secara umum grafik fungsi kuadrat ada dua bentuk nanti yang sering kita pakai, untuk yang satu dan untuk yang dua. Oke, ini kita tahu ini sumbu y, untuk yang di samping ini sumbu x, ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, nanti ada dua, satu yang tertutup ke bawah, satu lagi yang terbuka ke atas. Oke, bagaimana bedanya? Nah, di sini nanti untuk grafik yang ini A-nya lebih besar dari 0. Artinya nanti misalnya rumusnya fx sama dengan 2x kuadrat. Berarti A-nya lebih besar dari 0. Bisa x kuadrat doang, bisa 2x, yang penting lebih besar dari 0. Nah, untuk yang sebelah sini A-nya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Nah, kita lanjut. Untuk misalnya saya buat di sini titik 1, di sini titik 2, di sini titik 1, di sini titik 2. Titik 1, 2 itu disebut titik potong sumbu x, merupakan titik potong sumbu x. Untuk 1, 2, 1, 2 yang di sini merupakan titik potong sumbu x. Untuk titik yang di sini saya buat titik 3, di sini titik 3. Ini merupakan titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y. Oke, saya ulangin. Ini 1, 2 titik potong sumbu x, ini 3 titik potong sumbu y. Nah, untuk yang ini, titik yang ini saya buat titik 4. Yang di sini titik 4. Ini arti namanya titik puncak atau titik balik. Titik puncak atau titik balik atau titik maksimum atau titik minimum. Ada beberapa penamaan. Oke. Nah, apa yang di sini? Ini namanya sumbu simetrinya. Sumbu simetri untuk yang ini dan untuk yang ini. Kenapa dia dibilang sumbu simetri? Karena dia tepat membagi dua untuk grafik fungsi kuadratnya. Oke, itu secara umum grafik fungsi kuadrat. Saya ulangin, untuk yang terbuka ke atas A-nya lebih besar dari 0, untuk yang terbuka ke bawah A-nya lebih kecil dari 0. Sekarang kita mulai menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat kita punya 4 langkah. Langkah yang pertama menentukan titik potong sumbu x, ini yang langkah pertama. Langkah kedua menentukan titik potong sumbu y.
Dan langkah ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Oke, nyari sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A. Untuk koordinat titik balik atau titik puncak, min B per 2A, atau ini untuk X-nya nanti. Ini untuk Y-nya min D per 4A. D itu diskriminan, carinya diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC. Nah, langkah keempat, menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Ini bisa kita pakai, bisa juga enggak. Oke, yang kita ulangin, yang pertama menentukan titik potong sumbu X, menentukan titik potong sumbu Y, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, sekarang kita mulai ke contoh yang pertama. Gambarlah grafik fungsi kuadrat X Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Oke, Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, di sini kita tahu A-nya itu 1, B-nya min 4, B-nya min 4, dan C-nya min 5. Oke, A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Nah, kita mau gambar grafik fungsi kuadratnya, kita pakai langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama tadi, menentukan titik potong sumbu X. Menentukan titik potong sumbu X, berarti titik potong sumbu X. Nah, bagaimana cara menentukan titik potong sumbu X? Artinya Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti di soal tadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, Y-nya harus 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, bagaimana caranya cari titiknya? Nah, berarti kita harus faktorin. Nah, di materi persamaan kuadrat kita udah pelajarin bagaimana untuk cari faktornya ini, akar-akarnya. Untuk mengulangnya, kita ingat lagi berapa kali berapa minus 5, kalau kita tambah dia minus 4. Oke, kalau dikali dia minus 5, kalau ditambah dia minus 4. Nah, berapa sama berapa? Bisa minus 5 dikali 1 minus 5 tambah 1. Ini cara perkaliannya. Nah, kita dapat akar-akarnya. Berarti tadi minus 5 berarti X dikurang 5, X ditambah 1. Oke, sama dengan 0. Nah, kita mau cari X ya sayang. Berarti cara cepatnya X kurang 5 sama dengan 0. Ini masukin ke 0, X-nya berapa? Berarti X-nya 5. Min 5-nya kita pindah ke sana jadi plus. Nah, satu lagi, X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya min 1. Nah, berarti kita dapat di sini titik-titiknya. Ada 2 titik. Tadi Y-nya 0. Kita ingat Y-nya 0, berarti yang pertama X-nya 5, 5,0. Terus satu lagi min 1,0. Oke, kita dapat titik potong sumbu X dengan Y-nya 0. Kita dapat 2 titik. Oke, kita lanjut langkah kedua. Oke, kita lanjut langkah kedua. Langkah kedua tadi titik potong sumbu Y. Kalau cari titik potong sumbu Y berarti X-nya 0. Nah, soalnya tadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Disuruh X sama dengan 0, berarti kita cari X-nya, substitusi X-nya 0. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 5. Ini 0, ini 0. Berarti 0 kurang 5, Y-nya minus 5. Oke, untuk langkah kedua ini berarti kita dapat titik X-nya 0, Y-nya minus 5. Berarti 0, minus 5. Oke, udah ada 3 titik tadi. Yang pertama yang ini sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Nah, langkah ketiga tadi. Oke. Langkah ketiga mencari sumbu simetri. Kita di sini mencari sumbu simetri.
X sama dengan min B per 2A. Nah, di sini kita mau cari sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Soalnya tadi X kuadrat kurang 4X kurang 5. Berarti min B berarti min 4 per 2A. 2 kali 1. Min ketemu min plus berarti 4 per 2 sama dengan 2. Oke, itu sumbu simetrinya. Sekarang kita cari koordinat titik balik atau titik puncak. Rumusnya tadi min B per 2A, min D per 4A. Nah, untuk yang ini kita udah dapat di sini 2. Nah, di sini 2. Sekarang yang ini min D, berarti kita cari min D. Tadi apa rumus diskriminan? B kuadrat dikurang 4AC. Oke, B kuadrat kurang 4AC. Berarti min D tadi ya. Min berarti B kuadrat. B kuadrat min 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya minus 5. Berarti min 16, berarti ini tambah 20 ya. Kenapa tambah 20? Min ketemu min jadi plus. Oke, berarti min berapa ini? 36. Oke, min 36. Oke, itu masih cari diskriminannya. Nah, kita masukin ke sini berarti min 36 per 4A. A-nya tadi 1, berarti 4 kali 1. Berarti 2, berapa min 36 bagi 4? Min 9. Oke. Berarti kita dapat titik puncaknya atau titik baliknya 2, min 9. Nah, sekarang langkah keempat. Langkah keempat ini bisa dipakai, bisa juga enggak. Tadi katanya jika diperlukan. Langkah keempat tadi menentukan beberapa titik bantu. Nah, menentukan beberapa titik bantu. Nah, misalnya saya ambil sembarang, saya buat X sama dengan 1. Nah, tadi soalnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, berarti kalau saya substitusi X-nya 1, berarti Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 5. Y kuadrat, Y sama dengan 1 dikurang 4 dikurang 5. Sama dengan minus 8. Oke. Berarti titiknya nanti, titik bantunya tadi 1, minus 8. Jadi kita udah dapat beberapa titik. Tadi yang pertama terhadap sumbu X yang ini 5,0 min 1,0. Yang kedua terhadap sumbu Y 0, min 5. Yang ketiga 2, min 9 itu nanti titik baliknya. Titik bantunya 1, min 8. Nah, sekarang tinggal kita gambar. Oke, sekarang kita mulai gambar. Tadi titik yang pertama terhadap sumbu X 5,0, satu lagi minus 1,0. Nah, 5,0 di mana? Dia ada di sini. Saya buat pakai tinta warna lain. Oke. Di sini 5,0. Terus satu lagi minus 1,0. Oke. Ini terhadap sumbu X. Nah, tadi lanjut terhadap sumbu Y 0, minus 5. Berarti 0, minus 5 ada di sini. Oke. Nah, titik puncaknya tadi 2, minus 9. 2, minus 9. 2, minus 9 kira-kira di sini. Nanti grafiknya seperti ini. Oke, terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0. Nah, tadi titik bantunya kita pakai 1, minus 8. 1, minus 8 kira-kira di sini. Oke. Saya ulangin, saya tulis ini 5,0. Ini minus 1,0. Ini 0, minus 5.
terus tadi titik bantunya 1, minus 8, titik puncaknya 2, minus 9. Sekarang tinggal kita gambar, kita tarik grafiknya. Dari sini kira-kira seperti ini grafik fungsi kuadratnya. Oke, kira-kira seperti ini grafik fungsi kuadrat dari soal yang tadi. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X dikurang 5. Kalau kita review tadi, langkah pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X, dapat 2 titik, yang ini dia. Yang langkah kedua, titik potong terhadap sumbu Y, ini dia. Langkah ketiga tadi mencari titik balik atau titik puncak, ini dia. Terus langkah keempat kita butuh tadi titik bantu, ini dia 1, minus 8. Oke, ini contoh pertama untuk menentukan gambar. Sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Berarti A-nya nanti min 1, B-nya 2, C-nya 8. Nah, kita mulai. Tadi langkah-langkahnya ada 4 langkah untuk menggambarnya. Langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X berarti tadi contoh pertama itu Y sama dengan 0. Di soal Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Nah, di sini katanya Y-nya 0, berarti 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Oke, nah di sini kita harus cari akar-akarnya. Nah, karena ketepatan akar-akarnya ini tidak sama dengan 1, berarti caranya kita harus kaliin ini ke sini. Misalnya min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Kita mau cari akar-akarnya, kaliin ini dulu ke sini. Berarti min 1 kali 8, min 8. Nah, berarti kita pikirin berapa dikali berapa min 8 ditambah 2. Berapa kali berapa min 8 ditambah 2. Berarti itu 4 dan min 2. 4 dan min 2. Oke, berarti akar-akarnya, tapi beda dengan yang tadi. Tadi A-nya 1, ini A-nya bukan 1. Berarti gini penulisannya, min X tadi X 4-nya plus tambah 4. Satu lagi Y-nya min 2-nya min sama dengan 0. Oke, per A-nya tadi berapa? Min 1. Ini ada di langkah-langkah untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, ini bisa kita coret bagian untuk yang ini. Min bagi min berarti plus, berarti X ini juga dicoret min 4. Tadi ini udah kecoret di sini, ini tinggal tulis min X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita udah dapat nanti faktor-faktornya. Ini kita pasangin ke sini, berarti X dikurang 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 4. Oke, yang kedua, min X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti min X sama dengan 2. Minnya kita pindahin, berarti X sama dengan min 2. Oke, tadi terhadap sumbu X Y-nya 0. Berarti titik yang pertama kita dapat Y-nya 0, berarti 4,0 X yang pertama. Terus X yang kedua min 2,0. Oke, itu langkah pertama terhadap titik sumbu X Y-nya 0. Oke, semua Y-nya kita nolin, kita cari akar-akarnya. Langkah kedua yang berikutnya, terhadap titik potong terhadap sumbu Y, artinya nanti X-nya 0. Nah, soalnya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X tambah 8. X-nya 0, berarti tinggal dapat Y-nya nanti. Kita ganti min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 8. Ini semua 0, berarti 8-nya doang, berarti Y-nya 8. Berarti titiknya berapa ya? Titiknya X-nya 0, 0,8.
Itu langkah ketiga. Sekarang kita lanjut langkah kedua. Sekarang kita lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga tadi mencari sumbu simetrinya. Berarti nyari X-nya tadi rumusnya sama dengan min B per 2A. Nah, saya tulis soal di sini ya. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X tambah 8 supaya nggak lupa. Oke, min B berarti min 2. 2A, 2A-nya tadi min 1. Oke, berarti min 2 bagi min 2, 1. Nah, itu Y-nya. Kita cari X-nya. Y-nya sekarang tadi min D per 4A. D itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita kasih. Oke, 2 kuadrat 4. Ini ketemu ini 32. Berarti per 4 per min 4 sama dengan min 9. Jadi tadi di sini min, berarti di sini min jadi plus, jadi 9. Oke, berarti titik puncaknya X-nya 1, Y-nya 9, berarti 1,9. Oke, langkah keempat kita buat titik bantunya. Saya buat ada 2 titik bantunya, nanti X-nya min 1, X-nya 3. Nah, kita mau cari Y-nya berapa kalau X-nya min 1. Nah, kalau kamu nanti substitusi di sini, X-nya min 1, berarti min 1 kuadrat, ini soalnya tambah 2X, 2 kali min 1, tambah 8. Nanti hasilnya 5. Oke. Untuk X sama dengan min 1. Gimana kalau X sama dengan 3? Nanti kita ganti. 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 tambah 8. Berarti min 9 tambah 6 tambah 8. Berarti min 3 tambah 8 sama. Oke, lanjut sekarang kita menggambarnya. Untuk menggambarnya, tadi titik-titiknya 4,0 min 2,0, 4,0 min 2,0, terus titik keduanya tadi 0,8, titik ketiganya 1,9, titik bantunya tadi min 1,5, terus 3,5. Nah, sekarang coba kita gambar. Oke, tadi titik yang pertama 4,0, berarti kira-kira di sini dia 4,0. Selanjutnya min 2,0, berarti kira-kira di sini. Lanjut 0,8 terhadap sumbu Y tadi di sini. Nah, terus titik puncaknya 1,9. Kira-kira 1,9 di sini dia. 1,9. Oke. Ini nanti dari sini ke sini terus ke sini. Nah, kita tadi titik bantunya min 1,5. Berarti min 1,5. Kira-kira di sini. Ini titik bantunya min 1,5 terus 3,5. 3,5. Nah, semua titik-titiknya tinggal kita gambar. Nah, karena dia min berarti terbuka ke bawah. Berarti tarik ke sini. Oke, kira-kira itu grafik dari Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Oke, sekian video pembelajaran untuk fungsi kuadrat. Semoga kita dapat menggambar fungsi kuadrat dengan benar, dengan langkah-langkah tadi ada 4 langkah. Oke, terima kasih.